Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Vanessa mengernyit saat tangannya ditarik secara paksa dari belakang bersama suara tertahan lantaran emosi yang terpusat di sana. Wanita itu bahkan tak sempat menoleh saat dirinya ditarik dengan kuat oleh pria yang menjadi selingkuhannya selama beberapa tahun terakhir ini tanpa tahu apa salahnya. "Kenrick, lepaskan. Sakit," rintih Vanessa, tapi tidak sedikit pun mendapatkan rasa iba. "Apa yang kau lakukan, Vanessa? Jawab aku," teriak Kenrick di telinganya sambil mencengkeram kuat pergelangan tangannya. Vanessa meringis, kedua manik matanya melirik Kenrick dengan tajam. "Aku tidak mengerti, sayang. Apa yang aku lakukan? Aku hanya menunggumu di sini, tidak ada yang lain." Kenrick mendengkus kasar. "Apa yang sebenarnya kau rencanakan, ha? Kenapa kau membuat skenario picik seperti itu? Sialan kau." Wajah Kenrick memerah, kedua alis tebalnya menyatu. Bahkan napas pria itu semakin memburu. Dadanya turun naik dengan cepat dan cengkeraman di tangan Vanessa semakin menguat. Vanessa ingin membuka suara, menyangga ucapan Kenrick yang tidak ia mengerti maksudnya, lalu berusaha menarik diri dari pria yang tampak kesetanan itu. Namun semakin ia berusaha melepaskan diri, sentakan di tangannya semakin menjadi. Sialan. Wanita itu kemudian hanya diam dan lebih memilih untuk mengalah karena percuma menyangkal sementara Kenrick masih dikuasai emosi. "Kau membuat Raina pergi, Vanessa." Pria itu menekan nada bicaranya. Menahan diri untuk tidak kembali memaki. "Kau harus bertanggung jawab." Menatap Kenrick yang langsung menyeretnya keluar dari ruang perawatan tanpa melepaskan tangannya, Vanessa menghela napas lalu memutar bola mata malas. "Oh, semua karena Raina. Cinderella yang berhasil menaklukkan hati seorang pangeran, Kenrick Regan, pewaris utama kekayaan keluarga Regan yang sebenarnya. Baguslah kalau wanita itu sudah pergi. Mungkin sekalian saja mati. Tapi apa hubungannya kepergian wanita itu dengan dirinya? Kamu kenapa?" Ucapnya berusaha lembut meski lidahnya sudah gatal untuk mengeluarkan kata-kata seisi hutan belantara yang sedari tadi ditahannya. "Kenapa kau menjebak Raina, Vanessa? Kenapa?" Dalam sekejap hening menyusup di telinga Vanessa. "Menjebak Raina? Jangan pura-pura tidak tahu, kau. Sialan." Kenrick mencibir, kata makian kembali meluncur mulus dari mulutnya. "Kenapa Vanessa? Apa hubungannya semua ini dengan Raina? Kenapa kau harus menjebak Raina dengan Damian?" Kenrick membentak. Ingatan akan Raina terjebak satu kamar dengan Damian membuatnya kembali naik darah. Vanessa menarik tangannya yang masih dalam cengkeraman Kenrick dengan kasar. Wanita itu terkesiap dengan tanda tanya besar. Pun dengan Kenrick yang masih tak mengerti. Mengapa menjebak Damian dengan Raina dan mencipta skandal untuk mereka? Apa Vanessa sudah tidak lagi membutuhkan Damian untuk mendapatkan semua warisannya hingga harus mencampakkan Damian dengan cara kotor seperti itu? Tapi mengapa harus melibatkan Raina? "Aku menjebak istrimu dengan suamiku." Vanessa terkekeh seolah sama sekali tidak prihatin dengan masalah yang menimpa Raina dan Damian. "Itu ide yang sangat brilian sekali. Ya. Dan itu kau lakukan agar kau bisa bercerai dengan Damian, kan?" Tanpa memandang raut penasaran Kenrick, Vanessa kian melebarkan senyumnya. "Apa media tahu tentang hal itu?" Kening Kenrick mengernyit. "Kenapa kau bertanya? Kau bahkan lebih tahu apa yang kau rencanakan daripada aku." Vanessa mengangguk. Mereka pantas mendapatkannya. Brengsek. Kau boleh menghancurkan Damian. Tapi mengapa harus melibatkan Raina?" Vanessa mendengkus. Sungguh, ia sama sekali tidak tahu harus mengatakan apa mendengar kabar gembira itu dari Kenrick. Gembira sekaligus tanda tanya. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? "Kita kembali ke Jakarta sekarang. Dan katakan pada Raina bahwa ini hanya rencanamu tanpa melibatkan aku. Jangan main-main, Kenrick." Vanessa membentak, "Untuk apa aku melakukannya? Aku tidak peduli.
Cek. Padahal kepalaku masih pusing karena bola perempuan sialan itu. Vanessa mencebik sedih, dan di saat aku masih butuh istirahat, kau sudah menuduhku yang bukan-bukan, apa salahku, sayang? Vanessa menatap Kenrick, apa kau sudah tidak mencintai aku lagi? Kenrick menggerutukkan giginya. Itu hanya luka ringan, kenapa dipersoalkan? Langsung berdecak, Vanessa menjawab, luka ringan katamu. Bagaimana kalau aku gegar otak? Apa kamu sedang bercanda? Luka karena bola plastik seperti itu tidak akan membuatmu gegar otak, Vanessa. Oke, jadi, pertanggungjawaban apa yang kamu mau? Vanessa mulai malas meladeni. Jelaskan pada Raina apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak mau. Vanessa mendengkus kasar, jangan bersikap seolah wanita itu saja yang terluka. Aku juga terluka dengan hubungan yang tidak jelas seperti ini, Kenrick. Kalau begitu kamu mau apa? Menatap Kenrick tajam sambil mengangkat dagu, Vanessa menjawab lantang, ceraikan istri kamu. Aku tidak bisa. Tanpa berpikir, Kenrick menjawab dengan cepat membuat Vanessa langsung mendesah kesal. Dia sudah menduganya. Kenapa? Karena kini kau mencintainya. Karena kau takut kehilangan wanita itu. Berhenti mendikteku, Vanessa. Kenrick berteriak lantang. Yang aku mau cuma kamu menikahiku. Apa sesulit itu mewujudkannya? Aku tidak peduli dengan harta keluarga Regen. Aku hanya ingin kau, Kenrick. Aku mau kau. Max mengawasi gerak-gerik Raina dalam ketenangan yang semakin membuat dadanya berdebar tidak karuan. Tidak menyangka kini ia begitu dekat dengan Raina. Seolah merasa diperhatikan, Raina menoleh ke arahnya. Tanpa sadar pandangan mereka bertemu, dan Max tersenyum tipis menutupi rasa canggung yang tiba-tiba saja menyergapnya. Raina memalingkan muka lalu menghapus sisa air matanya dengan punggung tangan. Tidak sempat memperhatikan ekspresi Max yang bersemu karena ketahuan menatapnya diam-diam. Kepalanya sudah penuh dengan pertanyaan, apa yang terjadi setelah ini? Setelah mereka bercerai bagaimana dengan pengobatan sang mama? Dan setelahnya penuh dengan tambahan pertanyaan tentang Kenrick dan situasi mereka saat ini. Seakan-akan mengetahui apa yang dipikirkan Raina, Max menunduk sepersekian detik lalu mencari kesibukan mengambil botol mineral kemudian membuka tutupnya. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menyodorkan botol mineral ke arah Raina. Wanita itu bergeming. Max buru-buru kembali mengangsurkan botol yang ia pegang ke arah tangan Raina. Untuk aku. Ya. Terima kasih, ucapnya sambil mengalihkan pandangan ke sembarang arah asal bukan wajah Max. Untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, dia melihat begitu banyak ekspresi di wajah pria itu. Setelah kita sampai di bandara nanti kita makan, oke? Mau tidak mau Raina kembali mempertemukan pandangan mereka lalu mengangguk canggung. Apa rencanamu setelah ini? Menurutmu? Max mengedikkan bahu. Kau pikirkanlah dulu. Aku tidak mau memberimu masukan yang mungkin akan kau sesali nantinya. Raina tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa aku harapkan dari Kenrick. Aku bisa mengenalkanmu dengan pengacara hebat untuk mengurus perceraianmu. Max. Kedua mata Max melebar, lalu seulas senyum yang sangat memesona kembali muncul. Iya, kenapa, Rain? Kau bisa membantuku menyewa pengacara juga untuk Rose. Aku ingin tinggal bersama Rose dan Mama setelah kami bercerai nanti. Raina menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Rose tidak bersalah. Aku akan melakukan apapun untuk membelanya. Aku pernah berada di posisi yang sama. Dan aku tahu bagaimana rasanya. Keadilan tidak pernah berpihak pada rakyat kecil tapi selalu berpihak pada penguasa, kata Max sambil menunduk, lalu mendonggak setelah beberapa saat hening menjadi penengah mereka, mungkin aku belum menemukan bukti yang kuat, tapi aku yakin keadilan akan menunjukkan kebenarannya. Max menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran kursi pesawat, meraih dan membawa satu tangan Raina ke dada pria itu.
Sementara satu tangan yang lain menangkup pipi Raina dan menyusurkan ibu jari ke bibir bawah Raina. Aku berharap setelah ini kau membagi semua bebanmu padaku, Raina. Aku tidak ingin kau menanggung semua ini sendiri. Ada aku. Aku akan selalu ada bersamamu, menjagamu, juga mamamu dan Rose. Max. Aku mau kau, Raina. Tolong bukalah hatimu untukku. Berilah aku kesempatan sekali saja, untuk membuktikan aku pantas memperjuangkan dirimu. Raina pergi. Kali ini benar-benar pergi. Bukan pergi untuk kembali seperti sebuah lagu. Tapi pergi dan tak bisa lagi dijangkau. Kenrick lelah, karena selama di Bali tidak terhitung beberapa kali dirinya dan Raina saling menyakiti. Dan ini adalah puncaknya. Kesalahpahaman yang susah untuk dijelaskan akar permasalahannya. Dalam perjanjian memang tidak ada aturan untuk menikah lagi atau memiliki dua istri. Masalahnya Kenrick tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa menjalin hubungan pernikahan dengan dua wanita sekaligus. Lalu Vanessa menuntutnya untuk menikahi dirinya, di saat Raina sudah menempati posisi itu lebih dahulu. Jujur, dia mulai mencintai Raina. Sungguh. Tapi dia juga tidak bisa melepaskan misinya dan meninggalkan Vanessa begitu saja. Dan untuk menjelaskan yang sebenarnya pada Raina, ia bimbang. Karena dia sendiri juga belum tahu kebenarannya. Ah, Kenrick mendesah, mendongakkan wajahnya ke atas lantas mengempaskan tubuh keranjang. Bukan hal mudah menerima pernikahannya hancur setelah selama beberapa bulan bersama. Rasa sayang dan cinta yang perlahan tumbuh dalam hatinya kini terpaksa dihancurkan dalam sekejap. Apakah dirinya sudah siap? Kedua manik tajamnya menerawang menatap langit-langit kamarnya. Mendesah panjang, menyesali diri. Bahkan di usianya yang menginjak 30 tahun, dia belum bisa menentukan arah hidupnya. Sampai saat ini ia terus memikirkan tentang orang tua kandungnya. Siapa yang membunuh mereka? Lalu harta dan usaha keluarganya jangan sampai jatuh di tangan yang salah agar tidak hancur sia-sia. Hanya itu tanpa memikirkan diri sendiri. Lalu pada saat dia menemukan cinta, tentu saja harus ia korbankan demi menemukan kebenaran. Dan semoga ketika kebenaran terkuak, Raina masih bisa ia bawa untuk kembali. Ark. Kenrick mencengkeram kuat kepalanya. Pikirannya campur aduk. Dulu, ia mungkin akan dengan senang hati menikahi Vanessa seandainya ia masih terpengaruh obat yang wanita itu berikan. Tapi ketika mendapati kenyataan bahwa perempuan itu telah berusaha menghilangkan masa lalunya membuatnya bimbang. Aku melihat kecelakaan itu dalam mimpiku. Berulang kali. Dan teriakan wanita itu. Wanita itu. Ah, aku seolah mengenal suaranya. Dia. Kepala Kenrick mendadak sakit lagi. Tapi, entah mengapa rasa nyeri ini selalu datang saat aku berusaha mengingat akan hal itu. Siapa wanita itu? Mungkin wanita itu bagian dari masa lalumu, dokter menatapnya prihatin. Tapi aku tidak bisa mengingatnya lebih dari itu, dok. Kepalaku selalu sakit jika aku berusaha untuk mengingatnya. Hal itu tidak bisa terlalu dipaksakan, Meregen. Jika seperti itu, sebenarnya aku sakit apa, dok? Tanya Kenrick pada dokter pribadi keluarga Edward setelah ia menjalani serangkaian tahap pemeriksaan pada otaknya. Dokter itu berdeham sejenak, pada otak Anda tidak ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi saya beranggapan jika Anda menderita retrograde amnesia. Mata Kenrick membulat, retrograde amnesia. Apa itu? Retrograde amnesia adalah ketidakmampuan memunculkan kembali ingatan masa lalu yang lebih dari peristiwa lupa biasa. Hal itu berbeda dengan anterograde amnesia, jenis amnesia di mana peristiwa atau kejadian baru yang ada dalam ingatan jangka pendek tidak ditransfer ke ingatan jangka panjang yang permanen. Dalam kasus Anda ini kemungkinan besar Anda mengalami shock, trauma, atau pukulan benda tumpul di belakang kepala sehingga Anda mengalami retrograde amnesia. Apa aku bisa sembuh? Dokter itu tampak berpikir sejenak,
Kemungkinan sembuh tidaknya itu tergantung pada kondisi psikis dan kesehatan Anda. Apa Anda sering mengalami sakit dan nyeri di belakang kepala Anda? Ya, aku sering sekali sakit kepala jika mengingat sesuatu dari masa laluku. Sekarang saya ingin bertanya, apa Anda pernah mengalami pukulan benda tumpul atau trauma ketika Anda masih kecil? Kenrick memejamkan mata, berusaha mengingat masa lalunya dengan perlahan. Aku tidak ingat. Ark. Rasanya kepalaku mau pecah saat mencoba mengingatnya. Dahi Kenrick mengernyit dalam, keringat dingin mendadak muncul di dahi dan seluruh wajah. Sambil meringis sakit, dia membuka mata, mengurut dahi dan pangkal hidung mancungnya dengan perlahan. Maaf. Aku tidak bisa mengingatnya, dok. Aku. Melihat kesakitan pasiennya, dokter itu bergumam, jangan dipaksakan. Biarkan ingatan Anda kembali secara bertahap, Merregen. Saya akan meresepkan obat sakit kepala untuk Anda. Saya sudah meminum obat sakit kepala, dokter. Dokter itu mengangkat sebelah alisnya, boleh saya lihat? Kenrick memberikan obat sakit kepala pemberian Vanessa yang selalu dibawanya. Astaga. Obat ini memang bisa menghilangkan sakit kepala Anda untuk sementara. Tapi juga bisa menekan pusat tertentu dari otak sehingga dapat mengganggu transfer data dan memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Akibatnya Anda akan semakin melupakan sebagian dari memori Anda. Maksud dokter, obat ini merupakan salah satu jenis obat penenang yang semakin bisa menghilangkan ingatan Anda. Jadi, jika saya meminumnya saya akan semakin melupakan masa lalu saya. Dokter itu mengangguk, bukan hanya masa lalu, tapi jika dikonsumsi secara terus-menerus ingatan jangka pendek Anda juga akan menghilang. Sialan. Mengusap kasar wajahnya, Kenrick membuka mata. Menarik napas dalam, melihat jam di pergelangan tangannya dan mulai menghitung berapa lama lagi dia akan melepaskan statusnya. Selamat pagi, Tuan. Apakah tidur Anda nyenyak? Tanya seseorang membuat Kenrick menoleh. Dia bahkan tidak tidur semalaman. Pria bersurai coklat itu membuka tirai jendela besar, lalu ia menghirup udara segar sebanyak-banyaknya sebelum berbalik. Sidang Anda hari ini dimulai pukul 10 pagi, Tuan. Mata sebiru lautan yang selalu mengintimidasi lawan bisnisnya itu melihat asisten pribadi yang selama ini mengabdi sepanjang hidupnya sudah berdiri tegak di samping ranjang king size miliknya. Ya, sudah beberapa hari ini, John yang selalu membangunkannya menggantikan Raina. Kenrick menelan salivanya. Sudah beberapa hari berlalu semenjak dari Bali dia belum lagi melihat Raina. Apakah wanita itu merasakan apa yang ia rasakan? Atau mungkin Raina sudah melupakannya dan menggantikan sosoknya dengan pria lain? Max misalnya. Karena beberapa hari sejak kepulangan mereka dari berlibur, wanita itu memilih tinggal di apartemen Max dibanding pulang ke rumah mereka. Kenrick bangun lalu menyisir surai coklat tuanya dengan jemari. Tangannya menyibakkan selimut yang membungkus tubuhnya. Pria itu tidak dapat menyembunyikan dada bidang dan pahatan tubuh sempurna miliknya. Bertelanjang dada memang kebiasaannya sebelum tidur. Perempuan itu lebih memilih bercerai daripada kembali bersamaku. Suara parau Kenrick membuat John menatap ke arahnya dengan heran. Anda yang mengirimkan surat itu. Nyonya muda hanya menandatanganinya. Dia lebih memilih tinggal dengan lelaki lain. Sebelum masuk ke kamar mandi pria itu menghentikan langkahnya. John menatap sendu punggung pria yang menghilang di balik pintu. Tidak banyak yang bisa ia lakukan. Kedua majikannya terlalu keras kepala dan mempertahankan ego mereka masing-masing. Kesalahpahaman dan juga pengaruh orang ketiga memperburuk keadaan. Vanessa dan Max. John mengatur napas menenangkan hati yang tiba-tiba terbawa emosi saat mengingat pria itu berusaha menyamar bekerja sebagai bodyguard Raina. Namun ia kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berharap semoga Tuhan sudi berbaik hati memberi sedikit kebahagiaan untuk pria yang selama ini telah memperlakukannya seperti saudara. Raina tidak pernah berpikir untuk kembali bertemu dengan Kenrick.
Melihat wajahnya sama sekali bukan keinginannya saat hadir di tempat ini. Ia selalu mengingatkan diri untuk tidak lemah, dan tidak lemah. Bahkan setelah peristiwa beberapa hari silam itu, ia terus meyakinkan dirinya sendiri jika dia membenci lelaki itu. Sangat. Memang apalagi yang dia harapkan? Memaafkan dan kembali menjadi suami istri seperti dahulu. Bahkan mereka juga bukan suami istri yang sebenarnya. Hanya perjanjian jual beli kenikmatan dengan jangka waktu tertentu dan dilegalitas di mata hukum dengan selembar surat nikah. Nyonya Raina, ayo kita ke sana. Suara Alvarezi Kavindra menghentikan lamunan Raina. Pengacara sekaligus teman akrab Max itu menyuruhnya masuk ke ruang sidang. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis hingga ke seluruh wajah. Raina terus meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak menatap Kenrick. Dan bersumpah ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Matanya nanar menatap ke sekeliling, jemarinya bertaut gelisah. Ia sadar Kenrick menatapnya tajam, tapi dia membuang muka segala arah. Kenapa pun asal tidak menatap wajah pria itu. Raina memasuki ruang sidang dengan perlahan. Ia meringis, ruangan ini seperti layaknya ruangan sidang pengadilan pada umumnya. Ada kursi panjang membentang di depan tempat para hakim. Beberapa orang juga duduk di sana. Guratan kesedihan dan kekecewaan tampak dari wajah-wajah mereka. Terutama para pelayan keluarga Regen. Entah mereka benar-benar sedih karena dia sudah tidak menjadi nyonya di rumah besar itu atau hanya pura-pura, Raina tidak peduli. Ia hanya duduk dengan tenang di tempatnya tanpa sekalipun menolehkan pandangan. Ia ingat pernah mengalami persidangan di ruang seperti ini juga. Saat awal-awal kuliah beberapa tahun lalu. Karena terburu-buru ia menerobos lampu merah. Lalu SIM-nya ditahan dan untuk mengambilnya harus melalui sidang. Tapi peristiwa itu tentu saja berbeda dengan yang ia alami saat ini. Saat itu dia hanya diwajibkan membayar denda administrasi lalu SIM-nya kembali. Namun sekarang, situasinya berbeda. Berapapun Kenrick akan membayarnya dia tidak akan kembali. Dia tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan pria itu dengan Vanessa. Ia tidak ingin kembali mengalami sakit hati karena menjadi istri berasa simpanan. Apakah sidang kali ini akan bisa langsung diputuskan? Tanya Raina pada Ares lirih, sembari mencondongkan tubuhnya ke arah pengacara itu. Menginterupsi pikiran liarnya tentang Kenrick. Tentu saja tidak. Kita baru menjalani sidang pertama, Nyonya. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Di antaranya, pendaftaran gugatan, menerima surat panggilan sidang, sidang pertama yang baru kita jalani ini, yaitu mediasi. Sidang kedua tentang pembacaan gugatan. Sidang ketiga mendengarkan jawaban dari tergugat. Sidang keempat, replik untuk menanggapi jawaban tergugat. Sidang kelima duplik untuk menjawab kembali tanggapan. Sidang keenam, pembuktian. Lalu sidang ketujuh kesimpulan penggugat. Sidang kedelapan musyawarah majelis hakim. Dan terakhir sidang kesembilan, pembacaan putusan. Raina meraup wajahnya. Belum-belum dia sudah merasa pusing dengan proses persidangan yang pasti akan berlarut-larut. Kita baru di sidang pertama. Pihak suami Anda mengajukan mediasi. Setelah itu masih ada 8 sidang lagi sampai pembacaan putusan majelis hakim. Bersabarlah, Nyonya. Holy crap. Raina mendengkus. Mediasi. Saat ini ia tidak memiliki daya untuk berargumen dengan Kenrick jika ia ingin berseberangan pendapat dengannya. Keinginannya hanya satu, bercerai. Ia tidak peduli dengan banyaknya harta yang dimiliki calon mantan suaminya. Namun jika Kenrick ingin memberikan setengah dari hartanya sebagai harta gono gini dia juga tidak akan menolak. Bukankah rasanya pamali jika menolak rezeki? Ah, Raina menguap malas. Ia tidak mengerti serentetan kalimat panjang yang diucapkan majelis hakim. Kepalanya justru berputar-putar dan telinganya berdengung tak karuan.
Dia menghela napas seraya menyandarkan tubuhnya ke kursi panjang ini. Hanya bisa berdoa, semoga saja Kenrick tidak mempersulit keadaan dan menyetujui saja gugatan perceraian yang ia ajukan. Raina menelan salivanya susah payah. Diam-diam ia melirik sang calon mantan suami dari sudut matanya. Ia melihat Kenrick duduk sendiri. Pria itu mengenakan kemeja dengan dasi yang sudah tidak tertata rapi. Jauh terlihat lebih berantakan dari penampilan Kenrick yang terakhir kali. Padahal setahu Raina, penampilan adalah sesuatu yang sangat diperhatikan pria itu. Dan Kenrick tidak akan pernah membiarkan dirinya keluar dengan keadaan berantakan. Sebuah suara di depan menginterupsi pikiran liar Raina tentang Kenrick. Hakim menyebut namanya sebagai pihak penggugat dan Kenrick sebagai tergugat. Dan mereka diminta untuk duduk bersebelahan dengan kursi yang diletakkan berdekatan. Dari sana Raina bahkan tidak mencium parfum mahal yang biasa pria itu kenakan. "Maafkan aku, Raina." Lirih Kenrick mengucapkan kata maaf dengan kepala tertunduk. Tangan kanannya terulur dan Raina enggan membalasnya. Tentu saja, itu hal yang harus ia lakukan. Setidaknya agar pria itu tahu, dirinya terlalu kecewa dengan sikap pria itu. Kenrick tersenyum getir ke arah Raina. Tarikan dari kedua sudut bibirnya tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Apa aku memang tidak pantas untuk dimaafkan? Raina menahan gejolak yang berkecamuk dalam hatinya. Rasanya masih sama. Terlalu menyakitkan. Sebuah luka dan kemarahan berkumpul menjadi sebuah perasaan yang sulit untuk didefinisikan. Hanya satu yang Raina yakini, dia harus menjauh dari kehidupan Kenrick jika tidak ingin lagi sakit hati. Tidak. Apakah itu artinya? Kenapa sepertinya kau yang tampak terluka? Bukankah kau yang mengirimkan surat permohonan cerai itu kepadaku? Raina, itu karena aku terlalu emosi kau tidak pulang ke rumah melainkan memilih tinggal di apartemen pria asing. Raina mendengkus. Mendengar kalimat Kenrick membuatnya ingin muntah. Pria itu berkata seolah-olah dirinya sekarang yang bersalah. Setelah menjebaknya dengan Damian, sekarang menuduhnya tinggal serumah dengan Max. Padahal dia hanya menempati apartemen Max dan pria itu tinggal bersama temannya. Kenapa sepicik itu pikirannya? Kau tahu, bagi seorang wanita, yang paling membuatnya sakit hati adalah perselingkuhan dan dipukul. Kau sudah melakukan salah satunya, namun kau menimpakan kesalahan itu padaku, seolah-olah aku yang berselingkuh dengan Damian padahal sebenarnya kau yang berselingkuh dengan istri pria itu. Kau menuduhku seolah-olah aku yang berselingkuh dengan Max, padahal kau... Raina menoleh lalu menatap lelaki itu jengah. Pria itu masih saja menatapnya dengan sorot mata sendu. Entah apa yang dipikirkan pria itu, tapi itu membuatnya tidak suka. Raina ingin Kenrick berhenti mengurusi dirinya dan segera mempercepat proses perceraian mereka. Aku lelah dengan semua ini, balas Raina. Tangannya melipat di depan dada, bukankah cepat atau lambat kita pasti akan bercerai juga? Ini hanya mempercepat prosesnya saja. Aku ingatkan kalau kau lupa, kau yang mengajukannya untuk pertama kali. Aku hanya menyetujui apa yang kau inginkan. Dan setelah itu kita jalani hidup masing-masing tanpa saling menyakiti. Kau bebas kalau akan menikahi Vanessa setelah perempuan itu bercerai dengan Damian. Aku mencintaimu, balas Kenrick seolah tidak menghiraukan ucapan Raina. Kalau kamu lupa aku ingatkan, sebentar lagi kita bukan suami istri lagi. Tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Kenrick terdiam, kepalanya lagi-lagi tertunduk. Raut wajahnya memunculkan penyesalan, mungkin. Raina tidak peduli. Semuanya sudah terlewati. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia yang telah memutuskan untuk hal itu. Raina, panggilnya dengan suara lirih yang terdengar di telinganya. Pria itu berdiri lalu maju satu langkah untuk dapat berdiri di depan Raina. Wanita itu sedikit mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah Kenrick.
Dan ketika Raina dapat memandang pria itu tanpa satu pun air mata yang jatuh, dia merasakan kemenangan pada diri sendiri. Mau apa lagi? Kata Raina ketus. Aku ingin segera kembali ke apartemen. Aku capek, Kenrick. Aku ingin bicara sebentar tentang kita, katanya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Raina menghela napas berat, melihat sosok Kenrick ia akan selalu teringat Vanessa. Dan hal itu tidak akan mudah membuatnya memaafkan pria itu jika mengingat perselingkuhannya mereka. Bahkan sampai kapanpun ia tidak akan memberikan maaf pada Kenrick setelah skandal yang pria itu dan kekasihnya ciptakan. Kesalahannya sangat fatal. Dan Raina tidak akan memaafkannya. Raina, semua ini salah paham. Raina memandanginya dengan mata melotot. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Yang jelas, yang perlu kau tahu, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku sudah muak mendengar kata bullshit itu, ketus Raina. Ini kalimatku yang paling jujur dari dasar hatiku, Raina, suara Kenrick melembut, aku akan melepasmu kalau itu membuatmu bahagia. Jaga hati dan dirimu. Aku akan menjemputmu suatu saat nanti. Karena kau milikku. Aku tidak milik siapapun, Kenrick. Aku adalah aku. Dan aku bukan milik siapa-siapa kecuali orang tuaku dan Tuhan, tentu saja. Dan tidak akan pernah ada kata nanti. Ingat itu. Ya, tidak ada kata nanti. Semuanya telah berubah. Ia yang memutuskan telah mengubah semua masa depan itu. Tidak akan ada nama Kenrick lagi, nanti, dalam hidupnya. Rumah dan mobil dengan segala aset di Jakarta, akan aku berikan atas namamu. Mungkin aku akan kembali pulang ke New York. Dan untuk pengobatan mama kamu, akan selalu menjadi tanggunganku. It's okay to ask me for help, Raina. Sometimes, you really can't expect to handle everything alone. Aku tidak pernah meminta bantuan kamu, Kenrick. Suara Raina meninggi. Ia seakan tidak peduli dengan keadaan di dalam ruang mediasi yang mungkin saja didengar oleh para majelis hakim dan pengacara mereka dari luar ruangan. Bukan itu maksudku, Rain. I love you so much. You know it. Kamu boleh membenciku tapi biarkan aku tetap menyayangimu.